Pada pembahasan apa itu kali ini akan membahas terkait Refuse Derivative Fuel atau RDF. Disclaimer sebelumnya, channel Rancang Bangun bertujuan untuk berbagi informasi sebagai rujukan atau referensi. Jika ingin dijadikan referensi, informasi yang ditampilkan harus diuji keabsahan dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut, serta buku atau sumber lain yang sudah teruji. Pemilik channel Rancang Bangun tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi pada channel Rancang Bangun. Refuse Derivative Fuel atau RDF adalah jenis bahan bakar padat alternatif yang berasal dari sampah padat domestik, disebut juga sampah padat rumah tangga atau municipal solid waste atau MSW, atau sampah yang berasal dari limbah padat industri yang telah melalui proses pemilahan bahan daur ulang seperti kaca, logam, dan bahan inert lainnya. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut merupakan limbah padat rumah tangga yang terdapat pada TPA atau tempat pembuangan akhir yang telah dilakukan landfill. Nah, di sini sampah MSW berikut akan diproses dan dipilah hingga dijadikan RDF atau Refuse Derivative Fuel. Tujuan dari RDF digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam pemanfaatan bahan bakar untuk tujuan co-firing yang dapat digunakan pada pembangkit listrik dan industri semen. Co-firing sendiri merupakan teknik substitusi dalam pembakaran di mana sebagian batu bara yang dijadikan bahan bakar diganti sebagian dengan bahan lainnya. Dalam konteks ini bahan bakar alternatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah RDF ini hanya dijadikan co-firing atau substitusi dalam pembakaran batu bara. Tidak sepenuhnya menggantikan batu bara, hanya sebagai substitusi dalam istilahnya jika sebelumnya batu baranya terdapat 100% ya. Sebelumnya ini ada 100% batu bara. Nah, ini ada 100% batu bara. Nah, dengan adanya RDF dapat dilakukan substitusi. Substitusinya berupa dimasukkan RDF RDF-nya ini sebesar 20% misalkan yang dimasukkan. Oke, 20%. Nah, sehingga batu baranya ini karena sudah ada substitusi sebanyak 20%, batu baranya ini cukup memenuhi 80%. Nah, sehingga dari segi proses pembakaran, produksi batu bara yang digunakan tersebut berkurang karena telah dilakukan substitusi oleh RDF tersebut. Nah, standar referensi yang digunakan dalam RDF ini yaitu Kementerian Perindustrian, lalu SNI 8966 tahun 2021 terkait bahan bakar jumputan padat untuk pembangkit listrik, serta ASTM 2010 volume 11.04 terkait waste management. Nah, overview RDF yaitu RDF dari waste atau MSW telah dilakukan di Jerman oleh German Cement Work Association di tahun 1987 untuk substitusi bahan bakar fosil dengan RDF. Di Indonesia, RDF pertama kali dibangun pada TPST Cilacap di tahun 2020 dengan kapasitas yang diolah sebesar 200 ton per hari MSW dengan kerjasama Indonesia dan Denmark terkait teknologi RDF. Hasil produksi RDF di Cilacap sebanyak 60-80 ton per hari RDF. Di tahun 2022, dibangun RDF di TPST Bantar Gebang oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan kapasitas yang diolah sebesar 1000 ton per hari
fresh MSW, dan 1.000 ton per hari landfill MSW. Hasil produksi RDF Bantar Gebang direncanakan sebanyak 700 ton per hari RDF dan target beroperasi di tahun 2023. Nah, dapat dilihat kapasitas yang dibangun di tahun 2022 ini jauh lebih besar dibandingkan di Cilacap, dan produksinya juga hasil output dari RDF-nya juga jauh lebih besar, yaitu sekitar 700 ton per hari atau kurang lebih hampir 10 kali lipat hasil produksi RDF di Cilacap. Oke. Nah, sampah yang diolah. Sampah MSW merupakan sampah perkotaan yang dapat terdiri dari sampah organik, yaitu sayuran dan lainnya, sampah anorganik seperti plastik, sampah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti baterai, logam Fe dan non-Fe, dan kaca. Nah, yang perlu diperhatikan, sampah yang dijadikan RDF adalah sampah yang termasuk golongan combustible atau mudah terbakar, seperti bahan plastik. Nah, sehingga bahan MSW lainnya harus dipisahkan dalam pemrosesan untuk dijadikan RDF agar RDF dapat digunakan end user atau pengguna. End user atau pengguna ini seperti tadi, seperti pabrik semen atau pabrik listrik yang menghasilkan listrik, seperti itu, industri yang menghasilkan listrik. Nah, jika dilihat kan sampah MSW ini kan yang tadi seperti disebutkan sebelumnya, seperti ada organik, anorganik, limbah B3, Fe dan non-Fe dan kaca ini, sehingga harus dipisahkan seperti bahan-bahan yang tidak dapat digunakan seperti bahan B3, Fe dan NFe dan lain-lain, ini tidak dapat digunakan karena ini berbahaya dan tidak memiliki tidak termasuk dalam golongan kombustibel atau sampah yang mudah terbakar. Oke. Oke nih. Oke. Jadi dari segi proses, RDF umumnya disiapkan dengan memotong, menyortir, dan memisahkan logam dan bahan lain yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk membuat bahan bakar padat berbentuk fluffy atau bentuk lainnya seperti pelet dan dengan ukuran seragam. Jadi dalam pemrosesannya yaitu dilakukan memotong. Jadi RDF sampah itu kan ukurannya macam-macam ya. Jadi bisa aja sampah satu dan lainnya ini memiliki ukuran yang tidak seragam. Jadi kenapa tujuan memotong ini adalah agar didapati ukuran yang seragam dan juga ukuran yang dimintakan oleh pengguna, ukurannya berapa dalam proses untuk seperti dalam pabrik semen. Jadi kan karena ini digunakan batu bara, itu kan batu bara memiliki ukuran sendiri ya. Jadi karena sampah MSW ini ukurannya bermacam-macam, harus dilakukan memotong untuk menyesuaikan ukuran tersebut. Lalu kedua, menyortir. Karena kecenderungan di Indonesia, sampah MSW ini orang-orang di kita di Indonesia ini tidak seperti di luar negeri yang sampahnya ini telah dipilah berdasarkan fungsi dan manfaatnya ya. Karena di Indonesia ini masih dicampur, sehingga sampahnya itu harus dipisahkan setiap masing-masingnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, RDF ini hanya menerima sampah kombustibel yang dapat diolah yang dijadikan RDF, sehingga sampah-sampah lain harus disortir. Nah, memisahkan logam dan bahan lain itu juga harus dilakukan, seperti bahan-bahan logam ferro yang alat yang dapat digunakan yaitu magnetic separator, lalu juga bahan-bahan non-ferro seperti eddy current, serta seperti kaca itu dapat digunakan wind shifter untuk dipisahkan dari RDF. Lalu sampah ini juga harus dikeringkan karena batu bara sendiri sebagai bahan bakar itu memiliki kandungan air moisture yang diperlukan dalam pembakaran, sehingga sampah MSW kita yang cenderung moisturnya tinggi atau kandungan airnya tinggi harus dilakukan pengeringan sehingga sampah tersebut dapat digunakan sebagai substitusi batu bara. Lalu
Dengan proses memotong, menyortir, memisahkan logam dan bahan lain dan dikeringkan ini dapatlah dihasilkan hasil produk RDF yang dapat digunakan. Oke, kesesuaian parameter RDF sebagai bahan bakar harus diperhatikan untuk memastikan bahwa RDF yang dikirim ke pabrik sebagai bahan bakar pengganti memenuhi persyaratan sesuai izin yang dimiliki industri dan tidak akan berpengaruh negatif terhadap proses industri. Ini yang poin pentingnya. Kriteria penerimaan RDF untuk komponen ini harus ditetapkan oleh masing-masing pabrik berdasarkan jenis proses. Sebelum RDF dapat diproses, RDF harus lulus kriteria penerimaan limbah minimum tertentu berdasarkan peraturan lingkungan setempat yang berlaku. Karena pada saat ini belum ada spesifikasi standar RDF di Indonesia yang dapat digunakan sebagai acuan nasional. Contohnya, pada perusahaan semen di negara ini atau Indonesia mengembangkan kriteria klasifikasi yang menyajikan karakteristik RDF yang dapat diterima oleh pabrik semen Indonesia. Seperti nilai kalori pada RDF itu minimal 3000 kilokalor per kilogram, lalu ukuran yang kurang dari sama dengan 50 mili, total kandungan air atau moisture kurang dari 20%, nilai chemical properties untuk klorin, sulfur, dan sebagainya yang memenuhi persyaratan dari masing-masing industri. Sehingga RDF yang dihasilkan ini juga harus ada semacam quality control, harus ada QC-nya, sehingga RDF ini tidak membuat efek negatif terhadap proses industri. Sehingga harus dikontrol ini seperti poin-poin yang diharapkan diharapkan dan diterima oleh pabrik tersebut. Oke, jadi dari segi manfaat sebenarnya RDF ini sangat bermanfaat, terutama dari segi pengurangan sampah atau perkotaan. Karena sampah yang biasanya dibuang dapat memiliki nilai ekonomis karena dapat dijual kepada off-taker atau pabrik-pabrik industri dengan diolah menjadi RDF, sehingga memiliki nilai ekonomis. Lalu, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan akhir TPA. Hingga saat ini, sampah-sampah pada tempat pembuangan akhir itu dia itu hanya dilakukan landfill atau ditimbun di lahan-lahan sebagai tempat penimbunan sampah. Nah, dengan adanya RDF ini dapat mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan akhir karena di sampah tersebut dijadikan RDF. Lalu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan disubstitusikan bahan bakar RDF. Jadi bahan bakar yang sebelumnya batu bara ini dapat diganti dengan RDF. Juga dapat berkontribusi dalam penurunan biaya produksi semen. Nah, pengurangan biaya ini terjadi karena bahan bakar fosil berupa batu bara yang digunakan dalam proses produksi semen, yaitu dalam proses pembakaran pada kilnnya ini. Nah, pada kilnnya ini kan jadi dapatlah kita lakukan pengurangan ya. Jadi karena telah dilakukan substitusi dengan RDF sehingga yang sebelumnya biaya produksinya hanya untuk batu bara dapat berkurang karena telah menggunakan substitusi menggunakan RDF. Lalu kekurangannya sendiri adalah sistem pengumpulan dan pemilahan sampah yang tidak tepat dapat merusak kilen di industri semen. Lalu RDF dari MSW memiliki heterogenitas yang tinggi sehingga karakteristik emistiknya sulit digambarkan secara umum. Nah, jadi ini karena misalkan kita menggunakan batu bara itu kan umumnya memiliki karakteristik yang sama ya antar yang lain. Batu bara ini karakterisnya sama antar batu bara yang lain. Tetapi pada RDF, karena RDF ini sumbernya bermacam-macam, bisa jadi tadi ada plastiknya,
ada plastik, terus juga ada bahan-bahan organik, bisa jadi ada organiknya, lalu juga ada bahan-bahan seperti ini misalkan plastik, terus ini ada bahan pipa, dan bahan-bahan lain, dan lain-lain. Nah, sehingga RDF sendiri ini memiliki chemical properties yang berbeda-beda karena bahan-bahan sumbernya itu bermacam-macam. Nah, hal ini yang menjadi kekhawatiran karena dikarenakan RDF ini memiliki sumber yang berbeda-beda, chemical properties-nya ini sangat memiliki heterogenitas yang sangat tinggi sehingga tidak bisa fix atau seperti batu bara. Nah, khawatirnya itu jika memiliki chemical properties di luar kapasitas atau di luar dari karakteristik yang dibutuhkan dalam batu bara. Nah, ini khawatirnya tidak dapat digunakan RDF tersebut karena RDF tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada kilen, misalkan digunakan pada industri semen. Nah, kurang lebih kekurangan dan manfaat RDF sebagai tersebut. Nah, sekian penjelasan terkait RDF atau Refuse Derivative Fuel. Terima kasih.